lancar lah. Nah, oke, saya akan share slide. Nanti saya upload ini ya di e-learning materi-materi untuk mata kuliah ini. Bentar. Nah, ini adalah mata kuliah pilihan. Eh, Kenapa ada mata kuliah dinamika tanah? Karena bedanya dengan mekanika tanah itu hanya untuk menerima beban statis, beban monotonik, artinya bebannya tetap terhadap waktu itu tidak berubah. Tapi kalau beban dinamika tanah itu adalah tanah, eh, bagaimana kita mengetahui respon tanah kalau diberi beban yang berubah terhadap waktu. Ya, itu disebut dengan beban siklik atau memiliki siklus. Jadi naik turun ya beban. Misalnya mesin itu kan bisa bergerak eh, naik turun atau ke kiri ke kanan depan belakang kan artinya ada siklusnya ya. Tidak tetap dalam satu arah, dalam arah yang berlawanan juga bisa terjadi sehingga membentuk sebuah siklus. Contohnya adalah begini. Kalau yang statis kan begini ya, atau begini bebannya terhadap waktunya. Berubah tetapi linear, berubah tetapi linear. Tapi kalau ini misalnya apa tegangan ya, tegangan. Tapi kalau yang dinamis untuk yang akibat pondasi mesin, berarti ada yang negatifnya kan. Seperti grafik sinus kadang positif, nanti negatif, tetapi beraturan. Ya. Ini ilustrasi saja dulu. Ini simpangannya atau nanti amplitudo ya, amplitudonya kadang di positif, kadang di negatif. Nah, itu kalau pondasi mesin. Ada juga pondasi mesin yang tidak beraturan, impact, atau beban gempa juga sama tidak beraturan. Jadi hanya beberapa saat saja. Misalnya begini, ah, ada amplitudo tinggi, nanti terjadi redaman hilang. Nah, ini sama, ini positif, ini negatif. Beda kan ya, beban dinamis dengan beban statis. Nah, kalau ini akibat uh, mesin yang harmonik ya, kalau ini mesin yang impact atau gempa ini bisa. Jadi ini mesin pada umumnya seperti ini, tetapi ada juga mesin yang seperti grafik yang sebelah kanan. Nah, ini akibat gempa. Tapi ada juga mesin yang seperti ini, yaitu mesin mesin tempa, mesin impact. Cuma yang pasti gempa itu seperti ini. Nah, sebetulnya
dinamika tanah ini harusnya, jadi dinamika tanah saya singkatnya Dintan. Ini adalah sains atau ilmu pengetahuannya, kalau analoginya mektan, gitu ya. Ini mektan. Nah, analoginya mektan. Tapi kan mektan statis, ini dinamis. Nah, kalau ini cabangnya mektan itu adalah fondasi beban statis ya. Kemudian ada dinding penahan tanah, beban lateral, atau ada juga turap, perancangan fondasi 2 ya. Tapi kalau dintan itu ada akibat fondasi mesin, bukan ya akibat mesin ya yang bergetar pada fondasi untuk merancang fondasi mesin, dan untuk merancang fondasi tahan gempa. Ya, jadi sebetulnya bukan bukan pilihan. Kenapa disebut pilihan untuk tingkat S1 memang pilihan. Tapi kalau tingkat S2 itu menjadi wajib supaya uh, lebih spesifik ya keahliannya. Nah, hanya saja di mata kuliah ini yang dipelajari itu respon akibat mesin. Jadi dinamika tanahnya kita belajar, perancangan fondasi mesinnya kita belajar. Sayangnya yang gempa tidak dimasukkan di dalam kurikulum ini. Ya kalau 2 SKS kurang kurang banyak waktunya ya kurang ya. Jadi harusnya ada lagi mata kuliah dinamika tanah dan uh, fondasi tahan gempa gitu ya. Karena berbeda perilakunya, getarannya, gelombangnya beda. Gelombang akibat gempa itu padahal kita butuhkan. Nah, kemudian pertama untuk sampai dengan UTS itu uh, lebih banyak teori ya, lebih banyak teori. Nah, setelah UTS untuk UAS itu perhitungan. Jadi yang untuk sampai dengan UTS nih tipe-tipe pondasi mesin ya, secara garis besar ada berapa macam. Itu bergantung kepada tadi bentuk gelombangnya. Apakah gelombangnya harmonik, berulang, teratur, atau tidak harmonik. Seperti tadi ada impact, gelombangnya kecil nanti membesar, terus nanti hilang. Nah, kemudian selain itu juga mengetahui teorinya dari mekanika getaran. Akibat getaran fondasi dari mesin ini, kita harus tahu getarannya itu masuk ke kategori yang mana kalau kita melihat dari mekanika getaran. Ya. Yang tadi gelombangnya harmonik atau non harmonik. Nah, sebetulnya kita hanya akan meninjau sampai kalau dalam fisika itu disebut dengan derajat kebebasan tunggal ya. Tapi kalau yang lebih kompleks itu seperti gaya dinamis tidak seimbang ini tidak akan kita bahas. Itu terlalu dalam. Ini uh, cukup kita tahu dari orang teknik mesin, mereka uh, memiliki mesinnya frekuensinya. Jadi yang kita akan terima dari apa ya data mesinnya dari itu adalah frekuensi mesinnya bagaimana F ya, atau bisa juga
frekuensi rotasi kan, berputar kan, omega. Kemudian periodenya itu, ya periode itu sebetulnya sama dengan 1/F, ya. Ataupun sebaliknya, F sama dengan 1/T. Kemudian berapa nilai simpangannya, yang terbesar amplitudonya. Jadi nilai-nilai itu. Kemudian ini dari mesinnya, dari tanahnya, ini adalah mesin, sorry. Ini adalah mesin. Kemudian ini tanah. Kalau dari tanahnya, parameter apa? Parameter dinamis itu adalah modulus geser, G kapital ya. Kalau Anda pernah mengenal di mekanika tanah itu modulus elastisitas. Atau di dalam material di struktur juga ada modulus elastisitas. Nah, kalau di dalam dinamis, kita mengenal modulus geser, G. Ya, satuannya sama juga, KPA. Atau kilonewton per meter persegi. Kemudian ada juga parameter konstanta redaman, atau C. Kalau konstanta redaman. Kemudian ada juga yang namanya uh, rasio redaman. Lalu ada yang namanya angka Poisson atau Poisson rasio. Huruf V, tapi bukan V begini, bukan V begitu. V-nya itu seperti huruf U, bukan pula huruf U. Jadi bukan V, bukan U. Tapi hurufnya begini. Poisson rasio itu definisinya regangan horizontal dibagi terhadap regangan vertikal tanah. Ya. Itu adalah angka Poisson. Nanti kita masuk ke situ. Ya. Ini hanya pengenalan dulu. Nah, jadi dari parameter ini, dan dari parameter ini, kita akan merancang yang namanya fondasi mesin. Fondasinya bagaimana? Paham ya? Jadi kita harus tahu karakteristik tanahnya seperti apa, tanahnya lunak, sedang, atau keras, ya, atau berbutir kasar, atau berbutir halus. Kemudian karakteristik mesinnya bagaimana, frekuensinya bagaimana, bentuk gelombangnya, amplitudonya, periodenya, ya. Nanti baru masuk ke rumus-rumus untuk uh, mengetahui berapa ketebalan mesinnya, yang apakah harus terbenam ke dalam tanah atau cukup di atas permukaan tanah. Ya. Karena di sini fondasi ini ada fondasi yang tidak tertanam, nih, fondasi mesin tidak tertanam. Artinya ini permukaan tanah, fondasinya cukup disimpan di atas tanah. Tetapi kalau uh, daya dukung tanahnya kurang kuat, daya dukung fondasinya kurang kuat, maka fondasinya itu bisa ditanam di dalam tanah. Jadi kalau ini permukaan tanah, maka sebagian fondasi mesin itu ada di dalam tanah. Nah, supaya lebih uh, kaku ya, lebih kekakuannya lebih tinggi supaya lebih kuat. Jadi yang ini uh, ada tertanam di dalam tanah. Itu bedanya yang tidak tertanam dengan yang tertanam, ya. Kemudian ada juga ini, kalau ini fondasi blok, ya, bentuknya kan blok, kotak gitu ya. Ada juga fondasi tiang. Yang mudah-mudahan keburu ya. Biasanya sih cuma sampai nomor 5 biasanya. Tapi yang penting sebelum kita mendesain adalah tadi kita tahu parameter dinamis tanahnya dulu. Belajar ini dulu untuk sebelum UTS. Nah ini nih. Jadi hari ini adalah nomor 1 ya, pengenalan dulu. Kemudian
Minggu depan kita sudah mulai masuk ke teori tentang macam-macam fondasi mesin. Ini penting nih kriteria desain. Jadi kita merancang fondasi ini harus tahu berapa sih frekuensi yang diizinkan, berapa amplitudo yang diizinkan. Ya. Maksudnya begini, kalau mesin itu ditempatkan misalnya tergantung apakah kita menghindari kerusakan mesin atau misalnya dimungkinkan terjadi apa namanya, ini ada dua, ini biasanya ditinjau untuk uh, apa ya, untuk fondasinya. Jadi misalnya kalau apakah dibolehkan ada getaran, sebentar, ini untuk manusianya. Untuk manusia misalnya, apakah dibolehkan ada getaran yang bisa dirasakan manusia? Atau ya, kalau misalnya tidak boleh, berarti kan mesinnya harus lebih diredam kan? Apakah jadi jangan sampai manusianya menderita sakit, entah itu dari bunyi mesinnya atau dari getarannya, menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang yang ada di sekitar mesin itu, ya. Yang di dalam pabrik itu misalnya karyawannya. Kemudian dari segi pondasinya, misalnya apakah mungkin menimbulkan retakan kecil di lantai, ya kan nggak, ya, ya misalnya kalau dimungkinkan lalu diperbaiki ya bisa saja. Tapi misalnya tidak mungkin, tidak boleh, tidak dimungkinkan, berarti harus didesain pondasinya lebih baik lagi. Atau fondasinya dimungkinkan misalnya ada kerusakan kecil di dalam mesinnya, uh, di dalam. Nah itu kan berarti kan harus biaya lagi kan. Nah tapi memang uh, kita harus tahu sampai di mana kriteria itu. Karena kalau kriterianya rendah, pasti biayanya murah, tetapi kerusakannya akan banyak, besar. Sebaliknya, kalau kriterianya tinggi, tuntutannya, maka akan lebih aman, tetapi biayanya lebih besar. Nah, tinggal milih begitu. Ya. Jadi sebelum kita mendesain, kita harus tahu dulu kriteria desain yang kita pilihnya bagaimana menurut si biasanya orang yang punya pabrik minta, saya minta mesinnya tidak menimbulkan kerusakan di mesinnya maupun di gedungnya, ya. Tidak ada retakan. Begitu pula minta tidak ada ketidaknyamanan bagi orang di sekitar mesin, ya. Itu kriteria desainnya. Maka harus lihat frekuensinya dan amplitudo dari mesinnya serta frekuensi dari tanah. Tanah itu punya frekuensi, ya, fondasi mesin tanahnya. Kemudian minggu berikutnya teori mengenai mekanika getaran. Nah, mekanika getaran tadi ada frekuensinya, ada amplitudonya seperti itu. Kalau gaya-gaya dinamis terbatas ya, mungkin untuk hanya satu derajat kebebasan saja. Artinya satu variabel tunggal ya, tidak terlalu banyak variabel bebasnya, karena terlalu rumit nanti. Kemudian ini parameter dinamis tanah. Yang tadi G, C, redaman ya, koefisien redaman, dan angka Poisson. Nah, baru tes. Sedangkan UAS itu blok tidak tertanam dan blok tertanam. Sepertinya cuma dua gitu ya, padahal nanti banyak kalau dilihat rumus-rumusnya. Karena bergantung kepada pertama, jenis tanah, apakah pasir atau lempung, beda.
ya nantinya, pasir atau lempung. Kemudian yang kedua, eh, lunak apa keras. Misalnya lempung lunak dengan lempung keras, beda nanti rumusnya. Koefisiennya ya, modulusnya. Kemudian itu untuk UAS. Nah, artinya kan ada UTS, ada UAS, dan ada tugas. Karena minimal ada 3 komponen kan. Jadi ada tugas. Nah, tugasnya untuk mata kuliah ini adalah tugas kelompok. Ya. Jadi ini tinggal memilih apakah mau mengenai topiknya mengenai parameter dinamis tanah, ya, atau mengenai fondasi mesin, atau mengenai fondasi tahan gempa, ya, atau mengenai uh, ya parameter-parameter tahan gempa. Karena sebetulnya itu masih masuk ke dalam dinamika tanah, walaupun di dalam mata kuliah ini kita hanya membahas mengenai perancangan fondasi mesin, bukan perancangan fondasi tahan gempa. Ya. Jadi bisa membahas tentang parameter dinamis atau parameter dintan lah, saya singkat dintan, dinamika tanah. Jadi sampai sejauh ini sudah apakah masih itu saja, ada perkembangan baru atau bagaimana yang up, yang state of the art. Boleh juga topiknya tentang perancangan fondasi mesin. Misalnya apa? Misalnya uh, makalah ada tentang uh, perancangan fondasi mesin tekstil tenun, atau perancangan fondasi mesin giling tebu misalnya, ya. Atau untuk fondasi perancangan fondasi mesin manufaktur pembuatan onderdil mobil gitu ya. Banyak macam-macam mesin kan ya. Itu jadi uh, nanti dikelompokkan mesin-mesin itu menjadi mesin yang gelombangnya seperti apa, apakah gelombang harmonik, apa gelombang itu. Tapi kalau studi kasus bisa bisa mengambil dari berbagai macam ya yang ada di masyarakat, yang ada di ini, mesin apa aja, mesin penggilingan, mesin apa, merancang fondasinya seperti apa, ada seperti itu. Kemudian bisa juga mengenai fondasi tahan gempa. Tinggal Anda cari literatur-literatur mengenai ini. Nah, jadi bisa dipilih ya. Nah, kemudian jumlahnya mahasiswanya eh, biasanya 5 ya, 5 orang, 5 orang itu dibentuk oleh mahasiswa sendiri. Nah, ini lebih detailnya apa yang tadi ya. Nah, ini kebebasan tunggal yang kita pelajari nanti untuk mesin. Kita akan menggunakan model dengan hukum Newton. Ya, ini masih teori sebetulnya. Ini masuk yang sebelum UTS. Nah, ini parameter dinamis tanah. Bagaimana pengujian-pengujian untuk mengetahui parameter dinamis tanah baik di laboratorium maupun di lapangan. Kalau selama ini ada praktikum di mekanika tanah kan hanya untuk mengetahui parameter parameter mekanika tanah kan. Ada uji konsolidasi, ada uji triaksial, ada uji geser langsung, ada uji uh, unconfined compression. Ya. Kalau untuk dinamika tanah beda lagi pengujiannya. Ada triaksial, tetapi triaksialnya khusus untuk parameter dinamis, nanti menghasilkan modulus geser. Ada juga pengujian lapangan, ya. Itu untuk mengetahui parameter dinamis. Mirip dengan kalau kita melakukan pengujian lapangan untuk parameter statis atau mekanika tanah. Jadi
sama di Dintan juga ada di laboratorium, ada di lapangan. Kemudian redaman. Redaman, nah ini kan kalau mesin itu dia lama-lama akan berhenti kalau ada redaman. Redamannya bisa dari tanah, redaman tanah, atau bisa juga dari eh, kedalaman. Artinya kalau ini ada mesin berputar gitu ya, maka dia akan menimbulkan gelombang ke tanah kan. Tentu berbeda tanah yang lunak responnya dengan tanah yang keras. Nah, itu masuk ke kategori redaman material. Jadi bergantung kepada material tanahnya, lunak apa keras. Tetapi kalau redaman itu akan juga bergantung kepada kedalaman dari tanah. Tanah yang dangkal beda dengan tanah yang dalam. Semakin dalam, otomatis redamannya semakin banyak besar kan, karena makin tebal lapisan tanah yang dilalui oleh gelombang itu kan. Jadi makin mengecil uh, gelombang itu amplitudonya sehingga makin teredam. Kalau yang dekat dengan mesin yang dangkal, itu pasti amplitudonya besar. Nah itu termasuk ke redaman geometrik. Jadi itu tergantung dari jauh dekatnya posisi tanahnya. Tapi kalau ya lunak kerasnya tanah itu tergantung dari redaman material. Lalu ada angka Poisson. Nah ini untuk yang setelah UTS, ya, macam-macam. Jadi tergantung gayanya nanti, gayanya vertikal atau gayanya horizontal atau translasi ya, horizontal itu translasi atau gaya momen torsi misalnya. Itu beda nanti uh, dimensi pondasi yang kita rancangnya hasilnya akan berbeda. Tergantung dari arah gayanya kemana. Ini baru untuk yang tidak tertanam. Yang tertanam pun sama, tergantung kepada gayanya vertikal, apa horizontal, translasi ya, atau ada momen torsi. Ya ini hitungan setelah UTS. Nah ini sistem evaluasi. Kemudian kalau absensi mah fakultas yang ini ya menghitung. Kalau saya hanya tugas UTS dan UAS. Saya sebetulnya ngambil dari sini, dari bukunya Profesor Masud Irsam dari ITB, Dinamika Tanah dan Fondasi Mesin. Ya ini hanya ilustrasi saja. Ini mesin apa nih? Saya lupa, nggak tahu nih. Harus dilihat. Mesin bubut itu beda dengan mesin tempa. Jadi seperti itu. Fondasi mesin PLN untuk listrik mungkin ya, menghasilkan listrik. Contoh itu hanya contoh aja. Sehingga apa? Sehingga kita tuh harus bisa mendesain fondasinya. Ini fondasi nih, ini fondasinya kan. Ini fondasinya blok kan, berupa blok nih. Lalu berapa yang di atas tanah, berapa yang ditanam ke dalam tanah. Nah, kira-kira gitu. Ya. Ini juga sama yang sebelah sini fondasi blok juga kan. Seperti ini kotak. Ada yang di atas permukaan tanah atau jangan-jangan diperlukan juga yang ditanam sebagian untuk meredam getaran. Ini juga sama yang di sini. Ini blok ya, seperti itu.
Baik, nanti saya upload materinya untuk materi tiap minggunya. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Kuliahnya sepenuhnya daring ya untuk Dintan. Kalau grup WA-nya belum ada, tolong dibuat. eh Silakan adminnya siapa saya nggak tahu. Ya, tolong masukkan yang saya. Pak, maaf boleh minta nomor teleponnya? Nah, belum tahu nomor telepon saya. Belum, Pak. 0812. 0812. Oh, udah dibuat. Cuma yang saya belum dimasukkan gitu. Oh, udah ada. Oh, ya udah ya. Coba saya cek. Namanya apa sih? Dintan. Ini baru Dintan kelas B yang ada di saya. Dintan kelas A-nya ntar ya. Dinamika judulnya apa? Dinamika apa Dintan? Dintan Ajuman. Oh, sebentar. Yang ini ya 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 ya. Ya. Oh, belum dikasih gambar profilnya ya. Ah, ya. Makanya saya pikir oh kosong. Iya ya. Ini udah banyak nih. Berapa 20-an ya. Ini total ada 40 orang juga ya kalau nggak salah. Saya lihat di absensi. Ya nanti bertahap dimasukin yang lain lah. Ada yang pertanyaan dari yang lain? Saya kira untuk pertemuan awal cukup ya. Nanti baru kita masuk ke materi yang sesungguhnya. Baik, saya kira itu saja pertemuan hari ini. Bentar, bentar. Ini baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Makasih. wabarakatuh.